Ya, oke, kita bertemu kembali untuk video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, apa itu intensitas dan apa itu taraf intensitas? Mungkin kita coba perhatikan dulu. Definisinya sih begini. Taraf intensitas maksud saya, intensitas gelombang bunyi itu sebenarnya adalah energi persatuan, ya, energi persatuan luas persatuan waktu. Nah, maksudnya apa itu? Ya, energi persatuan waktu itu sebenarnya adalah daya, simbolnya P. Ya, kemudian persatuan luas, jadi P per A. Gitu. Nah, lalu A-nya itu kenapa 4πr kuadrat? 4πr kuadrat itu adalah luas kulit bola, gitu ya. Nah, mungkin kita lihat dulu gambar ini. Ini bayangkan speaker, lalu kan speaker ini akan memancarkan energi ke segala arah, memancarkan gelombang. Ingat, gelombang itu kan rembatan energi. Jadi speaker atau sumber bunyi di situ akan mengeluarkan bunyi ke segala arah. Ini ya. Nah, energi yang dilepaskan itu lajunya itu disebut dengan daya. Jadi daya itu adalah energi per T. Nah, ini per T. Nah, lalu yang dimaksud dengan intensitas bunyi itu adalah dayanya, daya dibagi dengan luasan. Nah, maksudnya luasan gimana? Maksudnya luasan gimana? Coba kita lihat yang ini, gambar ini. Nah, ini bayangkan aja uh, Oke, bayangkan aja ini anjing sedang melolong, kemudian mengeluarkan energi. Nah, energinya kan cuma dari sumber dari mulutnya doang kan. Lalu ini sengaja dibuat, anggap aja memancar hanya ke area seluasan ini. Nah, gitu. Nah, energi yang dikeluarkan setiap 1 detik itu katakanlah sekian joule gitu ya. Nah, itu akan lewat di daerah area ini. Lalu energi itu kan lanjut lagi ke sana. Nah, nanti akan tiba di sini, tapi luasan yang dipapar itu atau dilewati itu sudah membesar, gitu ya. Jadi berarti intensitasnya ini makin lama makin kecil nanti. Nah, lalu lanjut lagi ke sini. Makanya makin lama yang kita dengar makin berkurang sebenarnya. Nah, tapi ingat energinya itu tetap atau dayanya ya. Daya itu kan energi per T. Jadi energi daya di sini sama dengan daya di sini karena energi asalnya dari sumber yang sama per T gitu. Tapi kalau ngomongin intensitas, nah pengertian intensitas tadi itu kan daya dibagi dengan luasan yang dipapar yang dilewatin. Nah, luasan di sini A di sini tentu akan beda dengan luasan di sini. A di sini beda gitu ya. Makanya intensitas disebut aja I1 itu pasti akan berbeda dengan I2, pasti akan berbeda dengan I3. Ini akan lebih besar, I2-nya akan lebih besar lagi dari I3. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu masalahnya adalah kalau anjing ini melolong, sebenarnya kan bukan hanya ke arah sana, dia juga ke sana, ke segala arah. Maka luasan yang dipapar oleh energi gelombang suaranya itu bukan hanya luasan luasan segini, tapi luasan luasan segini. Nah, karena 3 dimensi, jadi luasannya harusnya bentuk kulit bola. Bentuk kulit bola itu gambarannya mungkin kira-kira ya ini masih sama dengan tadi, masih sama. Kira-kira begini nih. Nah, ini. Jadi luas kulit bola itu ya, luas kulit bola ya. Berapa itu luas kulit bola? Luas kulit bola itu A sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, sehingga dengan demikian intensitas bunyi itu adalah P dibagi dengan luas, ini dibagi ya, P dibagi dengan A. Nah, lalu P-nya itu A-nya itu diganti dengan 4 pi R kuadrat. Ya, ingat P ini berarti sebenarnya dari sumber. Ya, karena sumbernya yang mengeluarkan energi. Gitu.
Oke, kemudian sama. Nah, andai kata di sini kan ada sumber nih, lalu ada pendengar punya jarak sebut aja R1, lalu pendengar yang kedua punya jarak R2. Ya, sebenarnya intensitas di sini I1 itu kan P dibagi dengan 4 pi R1 kuadrat kan. Waduh, kok hilang ya. R1 kuadrat. Ya, yang di sini I2 di sini yang didengar, intensitas yang didengar oleh orang di sini itu adalah P yang sama ya. Jadi P itu sama dibagi dengan 4 pi R2 kuadrat. Nah, berarti kan I2 itu per I1 itu kan sama dengan P dibagi dengan 4 pi R2 kuadrat ya, dibagi dengan P dibagi dengan 4 pi R1 kuadrat. Ini R2 kuadrat. Ya, ini otomatis P-nya bisa dicoret. Itu sehingga ini tinggal menjadi R di bawah ini R1 ya. Naik ke atas menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat atau begini. Nah, gitu. Oke. Lalu lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya ada intensitas, ada beberapa sumber gelombang bunyi ya. Di sini ada 3 kebetulan. Misalnya identik. Nah, bagaimana kalau nggak identik? Nah, tapi kita buat identik dulu. Nah, tentu kan daya si satu speaker ini itu kan P1 dayanya ya. Berarti kalau ada 3 yang identik, ya udah P total sama dengan 3 P1. Berarti kalau ada N speaker ya udah NP. Nah, lalu berapakah intensitas yang didengar oleh pendengar satu di sini? Ya, jawabannya I sama dengan P per A, yaitu P total. Ya, P totalnya ya berarti kan N dikali dengan P1 dibagi dengan A. Nah, P1 dibagi A itu tidak lain adalah intensitas 1. Berarti I total di sini itu sama dengan N dikali dengan I1. Nah, tapi kalau beda-beda I-nya dayanya ya tinggal dijumlah biasa aja seperti ini. Oke. Kemudian ya ini tadi rangkumannya aja ya. Nah, lalu karena kita akan masuk ke taraf intensitas. Tapi perlu diketahui dulu, karena keterbatasan pendengaran telinga manusia ini agak susah dijadikan alat ukur ya. Maka para ahli menggunakan istilah intensitas menggunakan istilah dalam intensitas bunyi itu dengan menggunakan istilah ambang pendengaran dan ambang perasaan gitu. Nah, sampai di mana ambang batas pendengaran dan ambang batas perasaan. Ambang batas pendengaran itu maksudnya intensitas yang masih bisa terdengar di bawahnya itu, lebih kecil dari itu udah nggak bisa. Nah, dari penelitian didapatkan itu sekitar 10 pangkat min 12, 0,000, kecil banget ini. Ya. 0, berapa ini? 0,0000 ada 12 ya. 1 gitu. Nah, watt per meter. Itu batas ambang pendengaran. Nah, ini batas ambang perasaan ini. Ini pakai perasaan. Itu 1 watt. Artinya kalau di atas itu perasaannya udah nggak enak itu. Mungkin masih bisa dengar tapi udah pusing dengarnya, udah ya memecahkan telinga gitu ya.
Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini kira-kira batasnya nih. Jadi batas, oh tapi ini dalam taraf intensitas, ini kita belum sampai. Tapi sebagai gambaran aja, kalau batas perasaan itu, berarti di atasnya itu kita udah susah dengarnya. Itu di sini nih, sekitar 120 desibel, taraf intensitas. Tapi kita baru ngomongin intensitas. Ya, di atasnya itu ini misalnya 130 itu pesawat. Nah, mungkin bisa kalian bayangkan ya, kalau mendengar bunyi pesawat di bandara itu, waduh bising banget gitu. Ya udah nggak enak perasaannya. Gitu. Nah, batasnya kira-kira sekitar 120. Nah, 120 ini taraf intensitasnya itu kalau nanti dikonversi itu sama dengan 1 watt per meter persegi. Nah, kalau intensitas ambang pendengaran segini, tapi kalau dikonversi nanti menjadi taraf intensitas itu nanti nilainya sama dengan 0. Jadi mulai dari 0 sampai kurang lebih 120 desibel. Itu range di mana manusia bisa mendengar secara baik dan masih enak lah gitu. Tapi kalau udah batas 120 udah nggak enak gitu. Ya ini gambaran sehari-hari gitu, kalau bisik-bisik itu sekitar 10 sampai 20 desibel. Kita belum belajar desibel taraf intensitas ya. Nah, kalau pesawat jet 130 udah nggak enak banget itu. Ya, senjata mesin juga udah nggak enak. Suara sepeda motor dengan knalpot terbuka, wow, yang biasa di jalan-jalan itu aja udah nggak enak dengarnya gitu ya. Tapi itu sekitar 100. Oke, nah masih sama. Nah, sekarang kita pindah ke taraf intensitas. Nah, taraf intensitas ini itu dipakai oleh ilmuwan untuk mencoba menghitung ya. Karena ternyata intensitas yang kita dengar itu tidak linear ya. Jadi dia fungsi log. Nah, gitu. Nah, saya tidak akan bahas terlalu dalam di situ. Nah, lalu dirumuskanlah taraf intensitas itu, hubungannya dengan intensitas itu adalah ini. Taraf intensitas itu sama dengan 10 log I per I0. Jadi I itu adalah taraf intensitas yang didengar. Lalu I0 itu taraf tadi, taraf apa namanya, intensitas ambang batas pendengaran yang 10 pangkat min 12 itu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita coba lanjut. Jadi balik ke sini deh ya. Jadi kalau bisik-bisik itu taraf intensitasnya sekitar 10 sampai 20. Kalau misalnya lalu lintas ramai sekitar 70 sampai 80. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian sekarang kita explore lagi. Ini ada N sumber bunyi dengan taraf intensitas yang sama. Oke, maka taraf intensitas total yang didengar oleh orang di sini atau yang dikeluarkan oleh ini itu berapa? Nah, cara menghitungnya adalah, nah jadi seperti biasa kan taraf intensitas itu kan sama dengan 10 log I yang didengar, tapi karena ada apa ini, ada N buah bunyi, jadi berarti kan I total per I0. Nah, kuncinya selalu gitu. Nah, lalu I totalnya ini itu adalah berarti N dikali dengan I1 tadi ya, I untuk 1. Ya, masih ingat tadi kan I total itu berarti kan sama dengan N kali P total dibagi dengan apa tadi? Dibagi dengan luas. Ya, dan tadi kita udah turunkan tadi ya. I total itu sama dengan N dikali dengan I1. Nah, kalau ini saya masukkan berarti kan ini menjadi 10 log N kali I1 per I0. Nah, di dalam pelajaran logaritma, mudah-mudahan masih sudah dapat, log A dikali dengan B, itu kan sama dengan log A
dikurangi dengan ditambah dengan log B. Berarti kan ini bisa jadi B, yang ini jadi A. Jadi kalau begitu TI-nya sama dengan 10 log N ditambah dengan 10 log I1 per I0. Nah, ini sendiri itu adalah TI untuk 1. Jadi ini menjadi 10 log N ditambah dengan TI untuk 1 sumber. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, nah di sini apa ini? Oke. Ini apabila jarak ke sumber bunyi itu diperbesar K kali dari jarak semula. Jadi jarak semula ya kan ini R1. Jarak kedua diperbesar menjadi sekian kali, atau sebut aja lah R2 gitu ya. Nah, lalu TI berapakah? Maka taraf intensitas bunyi menjadi berapa di sini? TI 2-nya menjadi berapa? Ya sebenarnya rumusnya nanti ini, tapi saya berharap tidak sekedar menghafal rumus. Tapi idenya begini, gampang aja. TI 2 itu kan sama dengan 10 log I2 dong per I0. Nah, sekarang masalahnya I2-nya itu gimana caranya? Ya, yang dikasih tahu di sini kan TI di sini, TI 1. Gampang. Ya, ini kalau lupa rumusnya, ini kan TI 1 itu kan 10 log I1 per I0. Nah, kan katanya ini udah dikasih tahu gitu. Ya ini karena belum ada soal jadi saya coba jelaskan aja ya. TI 1 kan udah dikasih tahu. Berarti nanti kalau dikasih tahu dibagi 10 dapatlah angka, lalu sekian sama dengan log I1 per I0. Bisa nggak cari I1 dari sini? Pasti bisa. I0 itu kan diketahui karena ambang batas pendengaran. Dapat dong I1 dari sini. Nah, kalau dapat I1, bisa nggak mencari I2? Bisa kan tadi I2 per I1 itu kan sama dengan perbandingannya ya, R1 per R2 kuadrat. Gitu. Nah, dari sini kan dapat I2. I2 sama dengan sekian. Ya, masukkan lagi ke sini. Gitu. Nah, jadi soalnya mau dibuat kayak apapun nanti bisa. Tapi kalau misalnya ini diturunkan, nanti ketemunya ini. Nah, gitu. Ya, tapi prinsipnya saya ulang kembali, kalau misalnya nanti diketahui di sini, lalu disuruh cari berapakah ini, maka walaupun kalian tidak hafal rumus, artinya rumusnya yang dihafal ini doang, ya bisa dicari dengan hubungannya dengan ini. Cari aja I1 dari rumus ini. I1 dapat, terus nanti hubungkan dengan I2. I2 per I1 sama dengan sekian. Kan R1 dan R2-nya pasti diketahui. Dapat I2, masukkan lagi ke sini. Dapat. Oke ya. Lalu lanjut. Nah, ini rangkumannya. Ya, kemudian, nah ini pembahasan soal. Titik A berada 9 meter dari sumber bunyi. Nih, titik B berapa ini? 36 meter. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan intensitas bunyi di titik B dan titik A. Ya tadi ya, cuma I1 per I2 sama dengan ini. Ya, kalau udah hafal rumus. Nah, ini sekarang sebuah sumber bunyi memiliki intensitas 10 pangkat min 8. Gitu ya. Lalu berapakah taraf intensitas bunyi yang dikeluarkan sumber bunyi? Taraf intensitas yang dikeluarkan ya 10 log I per I0. I-nya itu diganti dengan ini. I0-nya mah sudah dihafal. Nah, ini kalau dimasukkan kan 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 12. Selesaikan dulu dong. Naik ke atas berarti 10 pangkat 4. Nah, dari sini saya berharap logaritma kalian sudah oke ya. Ini menjadi, ini
pindah ke geser ke sini, jadi TI sama dengan 4 kali 10 log 10. Log 10 itu 1. Sehingga dapat 40. Berapakah taraf intensitas yang didengar seseorang yang berdiri 10 meter dari sumber? Ya, dari sumber. Berarti apa itu? Taraf intensitas. Pertama, dari 10 meter ini kita harus bisa menghitung I-nya dong. I-nya itu sama dengan P per A atau P per 4 PR kuadrat. Nah, R-nya diketahui 10. P-nya, oh di sini, oh yang diketahui sudah intensitas ya. Oke. Berarti taraf, oh ini kayaknya soalnya kurang nih. Taraf intensitas sama dengan 10 log I, berapa nih? I per I0. Ya tadi ya, sama dengan tadi. Oke, oke, soalnya kurang ya. Nanti kita lihatkan lagi contoh soal ya. Yang, oh udah selesai, cukup. Sekian, terima kasih.